Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan kegiatan melepas satwa. Di dalam bahasa Mandarin dengan istilah fangsen, melepas satwa ke habitatnya. Jadi bukan sekedar melepas saja, harus milih-milih habitatnya atau tempatnya. Sebab kalau kita melepas tidak bijaksana, bukannya untuk memperpanjang umur atau makhluk hidup, tapi justru akan memperpendek. Dan juga di samping bijaksana tempat yang dipakai untuk melepas, kita lihat-lihat juga binatang atau hewan yang dilepas itu memungkinkan enggak untuk berkembang. Kalau melepas satwa, misalnya saja burung yang sudah dikurung berpuluh-puluh tahun, kemudian dilepas, justru akan mati mereka karena tidak bisa mencari makan sendiri, karena hidupnya sudah tergantung dari pemberian orang lain. Demikian pula melepas satwa ke habitatnya yang tidak cocok, misalnya air laut, ya diisi diisi ikan tawar, itu juga tidak cocok juga. Kemudian di sini tempat ada perumahan, melepas ular berbisa, itu juga tidak cocok juga, gitu loh. Kemudian juga melepas yang hewan-hewan, ya habis beli sapi kemudian dilepas di sini, ya itu juga tidak cocok juga ya tempatnya. Jadi harus bijaksana. Yang cocok di sini adalah ikan, ya ikan air tawar. Ikan itu bisa ikan lele, kemudian belut. Ada beberapa umat yang melepas satwa itu berdasarkan pemikiran atau pemahaman ya pribadi dengan orang lain. Misalnya saja saya mau fangsen karena banyak masalah, biar masalahnya cepat lepas, ya tak fangsen belut karena belut itu sulit untuk ditangkap, ya lepas terus biar lepas, masalahnya licin, ya. Kemudian keluarga saya, anggota keluarga saya mau operasi biar umur panjang, saya tak melepas, tak fangsen. Karena fangsen itu memberi kehidupan, ya memperpanjang kehidupan. Demikian pula saudara saya yang habis dioperasi, biar operasinya itu berhasil, saya tak melepas fangsen. Dengan kebajikan fangsen itu semoga operasinya berhasil, sehingga yang dioperasi bisa panjang umur. Itu ada juga. Kemudian ada juga pemikiran biar saya berusia panjang, ya panjang terus, ya saya tak melepas kura-kura, ya karena katanya belum pernah ada kura-kura mati itu, ya karena saya tidak pengamat kura-kura, ya mungkin Bapak Ibu pernah juga ada kura-kura mati, ada ya, ya saya belum pernah melihat kura-kura, ya simbol sebagai usia panjang, simbol itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang difangsen itu banyak atau sedikit, ya ada yang difangsen itu banyak, ya tapi justru di tempat ya yang tidak memungkinkan umur panjang, beli lele yang besar-besar, ya difangsen di sungai gitu loh, ya atasnya dilepasin, di bawahnya itu dipancing atau dipasangi jaring oleh masyarakat umum itu, karena bisa juga gitu loh. Jadi fangsen itu harus bijaksana, maka pengertian pemahaman tentang fangsen itu juga betul-betul itu diketahui dulu. Jadi berbuat baik itu didasari dasar teori dulu, ya. Sebab kalau cuma itu tanpa didasari pengetahuan, tentunya akan menciptakan kebodohan, ya malah justru menyengsarakan bagi makhluk yang kita lepas. Tujuan dari fangsen adalah menjaga kelangsungan hidup agar lebih panjang lagi. Maka ada juga di saat ulang tahun, ya ulang tahun itu doanya kan panjang umur, ya itu juga melakukan kegiatan fangsen, ya pengaruh fangsen dengan panjang umur. Percayalah segala sesuatu yang kita lakukan terhadap makhluk hidup, ya itu juga akan berefek, pasti berefek pada diri kita, ya. Jadi kegiatan fangsen itu pertama agar kita memboleh panjang umur, tapi dengan catatan jangan panjang sekali, ya kalau panjang sekali itu juga repot juga gitu loh. Ya sewajarnya, sesuai dengan batas usia rata-rata manusia, ya itu yang pertama panjang umur
function tujuannya, karena kita melepas itu memperpanjang usia makhluk-makhluk hidup. Sebetulnya tidak selamanya harus melepas biar panjang umur itu. Untuk menjaga kelangsungan kesinambungan makhluk-makhluk lain itu bisa juga di kolam ini kita nabur pelet, makanan ikan. Itu kan juga sudah memperpanjang umur. Ya, di kolam-kolam atau di sungai-sungai kita juga nabur pelet, itu juga panjang umur juga. Ya, tidak harus menangkap kemudian dilepas. Justru dengan ditangkap itu ada kemungkinan ada yang mati juga. Gara-gara mau untuk function, ya karena terlalu banyak berdesak-desakan, akibatnya ada yang mati. Ya, itu. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari function di samping panjang umur, kita akan memulih kesehatan. Ya, kesehatan, bebas ketakutan, bebas dari tekanan. Ya, binatang-binatang ikan yang mau kita function kan mestinya kan sudah digoreng. Ya, ya dengan kita selamatkan, dia tidak mengalami sakit. Kalau di saat mematikan, dipukul, disembelih dan sebagainya, tidak mengalami sakit. Bebas dari ketakutan. Siapa di dunia ini yang tidak ya mempunyai rasa takut kalau mati? Ada? Semua ya, rohaniwan agama pun mungkin juga takut mati. Saya pun juga takut mati juga. Ya itu. Ya. Kenapa orang takut mati? Karena belum tahu secara pasti alam mana yang akan ditempati. Kalau sudah diketahui kamu habis mati, kamu tinggal di istana, mungkin nggak takut lagi, ya. Tapi karena belum diketahui secara pasti, orang udah takut juga, ya. Itu. Ya, bebas dari rasa sakit. Kemudian keturunan, anak keturunan akan berkesinambungan, ya, tidak terputus, ya. Dengan catatan tidak jadi biku. Ya, kalau jadi biku kan keturunannya kan terputus, enggak punya istri, enggak punya anak. Jadi kalau berkeluarga, Anda mendapatkan anak, mendapatkan keturunan, tidak terputus berkesinambungan. Demikian pula hewan dan binatang yang kita function dengan tidak kita bunuh akan berkesinambungan terus itu. Kemudian yang berikutnya, tujuan dan manfaat function, Bapak Ibu Saudara, dan kebahagiaan itu mendapat kelahiran di alam-alam bahagia besok. Ya, tentunya banyak sekali manfaat-manfaat function yang belum saya sebutkan. Silahkan Bapak Ibu menggali dan belajar sendiri. Sekarang teori-teori dhamma itu sudah banyak sekali. Kitab sucinya bukan berupa buku lagi, tapi HP. Ya, silakan HP itu dibuka bukan hanya untuk main TikTok, YouTube, tapi juga teori-teori dhamma, menambah pengertian pemahaman kita tentang Buddha Dharma. Semoga dengan pelaksanaan function yang akan kita lakukan atas nama pengurus Wihara Budayana Royal mengucapkan terima kasih atas partisipasi keikutsertaan dari Bapak Ibu saudara sekalian, umat Buddha dan para simpatisan yang ikut, yang meyakini tentang manfaat tujuan dari function ini semua benar-benar menjadi kenyataan dalam Bapak Ibu saudara sekalian, panjang umur, sehat, bahagia, bebas ketakutan, dan juga berkah-berkah yang lain dalam menghadapi tahun 2576 ini benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.